Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa setiap hari Selasa untuk tausiah karena Allah. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik akhwati fillah, dalam kesempatan ini kita akan membahas ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Nah, di antara kita ada yang sudah walimah, sudah menikah, dan ada di antara kita sebagai pendidik. Mari sama-sama kita bermuhasabah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita sebagai pendidik, kita sebagai ummi di rumah kita, mari kita mengupayakan sama-sama agar anak kita tetap dalam keadaan terjaga fitrahnya, karena memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tahrim tadi, bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Begitu pentingnya pendidikan sejak dini yang harus kita berikan terhadap anak kita. Baik akhwati fillah, dalam kesempatan ini ana hanya mengajak untuk kita, ya, ana hanya mengajak dan terus sama-sama memperbaiki diri agar kita berusaha menjadi ibu yang solehah, agar berusaha menjadi ummi yang baik bagi anak-anak kita, sehingga kita bisa berbahagia ketika anak-anak kita nanti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penanaman ajaran tauhid sebagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Ahwati fillah, ya, mempersekutukan Allah adalah kezoliman yang besar. Yang mengajarkan anak agar anak kita supaya tetap pandai mensyukuri nikmat Allah. Jadi mari kita sama-sama mentadaburi, mengingat kembali di dalam Al-Quran surah Luqman ini, agar kita semakin dekat dan terus tetap berusaha mendidik anak-anak kita. Kita saling mengingatkan, mendidik anak agar berbakti kepada kedua orang tua, yaitu di dalam Al-Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian bagaimana kita harus tetap mengajarkan kepada anak kita agar anak kita selalu mengedepankan perintah Allah. Jadi itu yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran surah Luqman ayat ke-13 ini. Bagaimana di sana ditanamkan juga rasa cinta kepada Rasulullah, keluarga Rasul dan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, tanamkanlah kepada anak-anakmu tentang 3 hal yang mencintai nabimu, mencintai keluarga nabi, dan menjadikan cinta terhadap Al-Quran. Jadi itu di dalam hadis, ya. Kemudian ya, kita mengingat kembali di dalam Al-Quran surah At-Tahrim tadi, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena kita juga sebagai ummi, kita sebagai pendidik di rumah kita, madrasah pertama bagi anak-anak kita, tentunya kita juga ingin tetap menjadikan diri kita ini ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah kita akan berusaha dan terus berusaha, ya akhwati fillah, mendidik anak agar menjadi pemberani dan tidak mudah menyerah.
ya berani, sajaah, khaufnya, takutnya hanya kepada Allah, ya, rojaknya berharap hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang tua, umi yang selalu mengajak anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini hanya sebuah renungan untuk kita. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan kepercayaan dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Mudah-mudahan akhwati fillah, kita yang sudah menjadi seorang umi 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, insya Allah kita tidak dikatakan sukses ketika anak-anak kita masih jauh dalam penghambaan kepada Allah. Jadi mulai saat ini mari sama-sama kita mendekatkan anak kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai Allah dan Rasul-Nya dan Al-Quran. Ana yakin ya ummahati fillah, akhwati fillah ya, walaupun ada yang belum menikah, tapi dari hari ini, dari sekarang sudah diniatkan tetap ingin menjadi ibunda yang solehah, ummi bagi anak-anaknya nantinya. Dan di sini Ana hanya mengingatkan, kita saling mengingatkan, bukan berarti Ana sudah lebih baik, tetapi anggaplah ini ulang kaji. Insya Allah saya akan perbaiki diri dan seru orang lain. Ya, kita balighu anni walau ayat, kita sampaikan walau 1 potong ayat. Mudah-mudahan di sini kita niatnya hanyalah intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum. Bukan berarti saya itu lebih baik, tapi Ana hanya mengingatkan, terutama ketika ada manfaatnya, ada kebaikannya, bisa kita ambil, bisa akhwati fillah ambil. Ya, ketika kekurangan itu hanya datangnya dari saya, hamba yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pertemuan singkat kita, tausiah singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak dan keluarga dan bagi antuna sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.